Nama Megawati Hangestri mungkin menjadi salah satu pevoli yang cukup dikenal di Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks musim lalu. Musim lalu, Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain andalan Red Sparks selama gelaran Liga Voli Korea. Bersama dengan Lee Soyang dan Giovanna Milana, Megawati Hangestri berhasil membantu Red Sparks melaju hingga babak playoff V-League. Secara individu, Megawati Hangestri pun berhasil menjadi mesin pencetak angka untuk Red Sparks musim lalu. Tercatat, pemain yang mendapatkan julukan Megatron itu mengukir 781 poin hasil dari 736 poin di babak reguler dan 45 poin di babak playoff Liga Voli Korea musim lalu. Torehan tersebut juga membuat Megawati Hangestri berhasil keluar sebagai top skor untuk tim Red Sparks. Tak heran jika Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain Red Sparks yang cukup populer musim lalu. Berkat peran pentingnya itulah, Red Sparks memberikan perpanjangan kontrak pada Mega untuk musim depan. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin memilih Megawati Hangestri dalam program Asian Draft Quarter dari KOVO untuk musim depan. Hal itu pun membuat Megawati Hangestri mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun untuk musim depan. Seolah tak sabar menyambut kembalinya Megawati Hangestri ke Korea, salah satu media ternama, SBS pun melakukan wawancara kepada sosok yang paling dekat dengan Mega musim lalu. Dia adalah Kim Yoon Sol atau Sol Managat yang merupakan penerjemah Mega dan Gia pada musim lalu. Dalam wawancaranya dengan SBS, Sol menceritakan bagaimana perjuangan Red Sparks pada musim lalu. Menjadi penerjemah untuk 2 pemain asing Red Sparks, membuat dirinya harus mengikuti setiap kegiatan tim. Jika memikirkannya hari demi hari, ada hari-hari yang sulit, tapi tentu saja ada hari-hari yang membahagiakan. Pasti ada hari-hari yang lebih sulit dari yang diperkirakan, ungkap Sol. Tapi saat aku memikirkannya sekarang, hari-hari sulit itu pun sebenarnya baik. Sepertinya kenangan itu berlalu dengan cepat, sambungnya. Kim Yoon Sol pun menjelaskan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Megawati Hangestri dan momen-momen kebersamaannya dengan Mega musim lalu. Saya pergi ke Bandara Incheon dan melihat kemunculan Mega untuk pertama kali. Saat itu Mega selalu melihat saya dan tertawa. Mega pun mengatakan terima kasih karena telah menyambutnya dengan hangat, kata Sol. Awalnya Sol mengira jika tugasnya sebagai penerjemah hanya perlu menerjemahkan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia antara Mega dan tim. Kenyataannya saya memasuki level lain sebagai penerjemah. Saya menyadari bahwa saya bukan hanya seorang penerjemah. Rasanya lebih seperti manajer pribadi, ungkap Kim Yoon Sol. Kami pergi ke setiap pertemuan bersama-sama. Ketika dia, Mega, pergi ke game saya harus mengemudi dan membawanya. Itu sebabnya mobil pertamaku adalah milik Jungkwanjang. Sekitar 2 minggu sebelum aku masuk, saya langsung membuat SIM, lanjutnya. Sol juga menceritakan masa sulit yang sempat dialami oleh Gia dan Mega di awal kedatangannya ke Korea. Aku mulai memikirkan Mega dan Gia. Semua orang mengalami masa sulit saat itu, tapi itu semua berlalu dan bisa mengatasinya dengan baik, ungkapnya. Sebagai penerjemah untuk Mega dan Gia sedikit demi sedikit saya mulai dikenal, dan berkat itu, orang-orang mulai menyukai saya hingga berterima kasih atas pengertian dan usaha saya, lanjutnya. Mega adalah atlet terpana saat ini sejauh yang saya tahu. Game kami disiarkan di Indonesia, potongan video Mega banyak di TikTok, sambungnya. Kim Yoon Sol pun menyampaikan terima kasih kepada para penggemar Indonesia yang selalu memberikan dukungan untuk Mega dan juga dirinya. Halo, penggemar Jungkwanjang semuanya, ini Kim Yoon Sol, penerjemah Jungkwanjang. Terima kasih banyak atas dukungan Anda untuk Gia dan Mega. Sebagai penerjemah terima kasih atas dukungan dan kami mampu menyelesaikan musim dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, saya ingin menceritakannya lagi pada Anda musim depan, tutupnya. Megawati Hangestri saat ini bermain untuk tim Proliga, Jakarta Bin dan membuatnya akan kembali ke Korea setelah kompetisi di Indonesia berakhir. Setelah berhasil membuktikan tajinya di musim pertamanya, Megawati Hangestri kembali mendapat kepercayaan dari Red Sparks untuk tampil Liga Voli Korea, V-League, musim 2024-2025. Kembalinya Megawati Hangestri ke V-League disambut baik oleh para pecinta bola voli Korea. Namun sayang pevoli berhijab asal Indonesia itu tidak akan tampil bersama Giovanna Milana, Gia. Gia yang sebelumnya menjadi rekan tandem Megawati Hangestri memilih melanjutkan karirnya di Amerika Serikat.
Akankah Mega kembali menjadi bintang tanpa Gia? Pada akhir musim lalu Megatron sempat menjadi penonton di laga Red Sparks melawan iPappers. Ia akhirnya kembali dimainkan bersama tim utama Red Sparks bersama Gia, Yeom Hye-san, dan Jung Ho-yang. Meski pada akhirnya mereka harus mengakui tim tuan rumah IBK Altos dengan skor 3-0, namun kekalahan itu tak mempengaruhi posisi mereka di peringkat ketiga klasemen akhir V-League. Sementara itu meski kalah, Megawati Hangestri yang hanya bermain dalam 2 set kembali mengejutkan publik Korea dengan spike sike kerasnya. Pevoli asal Puerto Rico yang kini membela IBK Altos pun angkat bicara soal Megawati Hangestri. Pemain berusia 28 tahun itu mengaku sangat terkejut dengan penampilan Mega yang menjelma menjadi mesin pencetak poin bagi Red Sparks. Saya dengar ada pemain yang berasal dari Indonesia, dia langsung menjadi perbincangan di sini dan saya lihat permainannya cukup bagus, ungkap Brittany Abercrombie. Tak sampai di situ saja, Megawati Hangestri juga dikenal akan kemampuannya dalam melakukan spike-spike keras dan mematikan. Terbaru dalam laga penutup musim kompetisi 2023-2024 yang mempertemukan sang tuan rumah IBK Alton dan Red Sparks, Abercrombie akhirnya kembali dipertemukan oleh Megawati di lapangan. Pemain 28 tahun itu berhasil mengantarkan timnya memenangkan pertandingan setelah mengalahkan Red Sparks dengan skor 3-0. Namun meski kalah Red Sparks tetap berhak lolos ke babak playoff musim ini. Memang dalam laga terbaru melawan IBK Altos Red Sparks sedang mengotak-atik formasi terbaiknya untuk persiapan menghadapi Pink Speeders di babak playoff. Hal itu dibuktikan dengan strategi pelatih yang selalu berubah-ubah, bahkan pada set ketiga mereka memainkan penuh para pemain lapis kedua. Namun meski kalah Red Sparks cukup membuat perlawanan berarti dalam match tersebut. Salah satunya dari aksi Megawati Hangestri di mana spike kerasnya bahkan membuat Abercrombie seakan tak percaya dengan kekuatan spike-nya. Dalam match tersebut Mega yang bermain selama 2 set berhasil menjadi pencetak poin terbanyak bagi Red Sparks dengan catatan 12 poin. Mega juga mencatatkan tingkat keberhasilan mencapai 34,5%. Sedangkan Gia memang tak menampilkan performa terbaiknya setelah dirinya hanya mencatatkan 5 poin saja. Sedangkan Brittany Abercrombie menjadi pemain paling menonjol setelah dirinya mencetak 22 poin serta mencatatkan tingkat keberhasilan mencapai 52,6%. Laga melawan IBK Altos nampaknya hanya menjadi ajang pemanasan bagi para pemain Red Sparks jelang menghadapi Pink Speeders pada babak semifinal. Hal itu dibuktikan ketika para pemain tak menunjukkan performa terbaiknya, salah satunya dari Gia Milana yang biasanya selalu tampil ngotot dan mengeluarkan spike-spike keras terbaiknya. Namun dalam match tersebut Mega dan Gia lebih banyak melakukan kesalahan, terlihat dari spike mereka yang mudah sekali diblok para pemain lawan. Musim ini Red Sparks telah menunjukkan kekuatan dan ketangguhannya. Dengan strategi yang terencana dan keunggulan teknis yang dimiliki oleh para pemainnya, tim ini berhasil meraih hasil positif di sepanjang musim reguler. Dari awal musim Red Sparks telah menunjukkan konsistensi dalam performa mereka menghadapi berbagai tantangan dari tim-tim kuat lainnya di liga dan berhasil mempertahankan posisi yang solid di papan atas klasemen. Strategi permainan juga menjadi fokus utama dalam persiapan tim ini. Red Sparks sadar